Ya, baik. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai file upload di dalam bahasa pemrograman PHP. Jadi, eh, file upload ini adalah suatu fitur yang memang disediakan, dan ini adalah sebuah fitur yang bersifat umum, dan ini bermanfaat ketika kita akan membangun sebuah sistem web yang mengizinkan pengguna untuk mengupload atau mengunggah file yang mereka miliki ke dalam sistem milik kita atau ke dalam server kita. Untuk file upload sendiri, ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan harus kita pastikan settingnya. Yang pertama adalah bahwa kita telah mengizinkan server untuk menerima upload file. Di dalam SAM, file yang digunakan untuk melakukan setting ini adalah file php.ini. Jadi file php.ini terdapat di dalam folder SAM, kemudian di dalam folder PHP, dan kemudian ya, bisa buka file php.ini dengan menggunakan text editor. Nah, di sini text editor yang saya gunakan Notepad++, dan kita upload untuk kita buka untuk file php.ini. Nah, kalian cari langsung dengan menggunakan fungsi pencarian Ctrl F gitu ya. Kalian cari kata file garis bawah uploads. Nah, di sini kalian harus pastikan bahwa nilai file uploads sama dengan on. Secara default memang dia sudah on ya, nah, tapi kita tidak tahu bahwa dalam server kita nantinya siapa saja menggunakan ya. Mungkin saja ada beberapa pengguna yang memang tidak mengizinkan proses file upload, sehingga mungkin diubah settingnya menjadi off. Nah, ini kita harus memastikan saja ya bahwa file upload di sini bernilai on, sehingga di sini kita bisa menggunakan fitur upload file. Oke, selanjutnya di dalam pembuatan kodenya ya, bagaimana kita membuat kode untuk menyediakan sebuah halaman web yang mampu melakukan ya. Ya, kita akan membuat form biasa. Ini saya namakan filenya adalah files01.php yang di sini berisi form untuk mengupload file. Jadi di sini filenya adalah files01.php. Di sini saya simpan di dalam folder latihan. Sehingga nanti ketika mau dipanggil di browser ini kita manggilnya localhost /latihan /files01.php. Nah, kemudian satu hal yang penting diingat pada saat kita akan membuat sebuah form yang mampu melakukan upload file. Yang pertama adalah metode yang digunakan di sini harus metode post ya, jadi tidak bisa pakai metode get. Jadi di sini harus pakai metode post, dan kita harus menambahkan uh, parameter type, ya, encryption type. Sehingga secara lengkapnya ya, parameter-parameter yang ada di dalam tag form adalah seperti ini, dan ini yang harus dipastikan ada ya. Jadi metodenya harus post, yang kedua kita harus menambahkan encryption type multipart slash form dash data. Nah, ini yang bagian yang belakang ini wajib ya, ini digunakan untuk proses uploading file. Kalau ini nggak diberikan, kita nggak bisa upload file. Oke, selanjutnya kita buat ya perintah seperti biasa ya. Nah, untuk mengupload file kita tambahkan input dengan tipe file. Untuk namanya silakan disesuaikan ya. Di sini saya beri nama berkasku dan ID-nya juga berkasku. Nah, ini nanti akan kita ambil pada action file yang apa namanya yang dituju oleh form. Ini action filenya adalah files02.php. Sehingga apapun yang kita kirim di dalam halaman files01 ini akan dibuka atau diproses oleh files02.php. Nah, kemudian kita tambahkan juga di bawahnya tombol ya, tombol submit ya.
dengan di apapun yang kita masukkan, begitu kita submit akan terkirim ke file 01.php ya. Oke, jadi ini input untuk mengunggah file ya. Jadi tipenya adalah file, namanya silahkan disesuaikan, bisa gunakan nama berbasis. Ini perlu diingat-ingat namanya ini jangan sampai lupa ya, karena ini akan dipakai pada proses di file 02.php. Oke, ketika ini kita jalankan ya, untuk file 01.php, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilan di Google Chrome. Ya, di sini pilih berkas yang akan diunggah. Nah, kemudian di sebelah kiri, di sisi kiri di situ ada tombol choose file. Ya, kalau di Mozilla Firefox ya tulisannya browse. Ya. Nah, ini karena belum ada file yang dipilih, maka di situ ada pilihannya no file chosen atau belum ada file yang dipilih. Nah, ketika kita akan mengupload, maka kita klik tombol choose file itu dulu. Ya. Ini ketika diupload dia akan masuk ke dalam file berkasku. Ya. Ini untuk tombol yang digunakan untuk mengupload file. Nah, kemudian untuk tombol submit ini digunakan untuk mengirim file kita. Ya. Jadi kita punya tombol submit, ya, unggah berkas, terus habis itu name-nya adalah submit. Ya. Jadi ini kita pilih ya, jadi kita pilih choose file, maka kita akan dibukakan sebuah window atau jendela Explorer, ya, yang mana kita bisa ambil file dari sana ya, kita bisa pilih file mana yang akan kita upload ya. Kemudian setelah kita pilih filenya, kita klik open ya. Misalnya saya sudah memilih gambar acak saja saya pilih ya, dan saya masukkan. Nah, begitu saya pilih file tadi, maka sekarang dia akan muncul di dalam halaman web kita. Nah, jadi ya klik unggah berkas ya, ini nama filenya. Nah, ketika kita klik unggah berkas, ya, maka dia akan terkirim ke file 02.php. Nah, sekarang bagaimana kita melihat isi dari file kita? Ya? Untuk melihat isi dari file kita buat dulu halaman file 02.php. Nah, ini adalah file 02.php yang seperti terlihat di text editor ya. Nah, di sini untuk ngetes saja, untuk memeriksa saja file yang kita kirim seperti apa. Nah, file yang kita kirim dapat dibaca dengan menggunakan perintah string underline files. Perintah string underline files. Ini seperti kalau di post, jadi ya string underline post, menggunakan get, jadi string underline get. Ini khusus untuk file, kita sediakan perintah khusus yaitu string underline files. Nah, kita ingat bahwa perintah printr, ya, printr ini adalah menampilkan seluruh isi dari array. Artinya apa? Artinya file ini nanti akan menjadi file array. Ya. Nah, array-nya yang berisi apa saja? Nanti kita akan lihat dengan menggunakan perintah printr. Nah, sehingga ketika ini kita simpan di file 02.php, maka apapun yang kita kirim dari file 01 akan diproses oleh file 02. Nah, kita akan lihat hasilnya ya. Begitu ini kita kirim, kita klik unggah berkas ini, maka yang terjadi di file 02 akan muncul tampilan seperti ini. Dan ya, filenya kita sudah berhasil mengirim file kita dan data-datanya disimpan dalam format array. Nah, ini kita lihat bahwa array-nya memiliki nama berkasku ya, seperti nama file yang tadi kita buat sebelumnya ya. Berkasku ini juga merupakan array yang terdiri dari beberapa indeks, beberapa asosiatif indeksnya. Di sini yang pertama adalah name, kemudian type, kemudian temporary name, kemudian nilai errornya, kemudian ukurannya ya, dalam format bit. Ya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat beberapa informasi terkait file yang barusan kita kirim. Yang pertama adalah di dalam berkasku itu tadi kita mengupload sebuah file dengan nama 3DJF, C6FF, dan seterusnya ya. .jpg, ekstensinya jpg. Nah, kemudian karena kita mengirim file gambar, maka dia akan dikenali type-nya sebagai image/jpg. Nah, kemudian apa itu temporary name? Temporary name adalah tempat di mana file yang kita upload itu disimpan sementara ya, secara temporer.
Nah, ini kenapa kok perlu disimpan sementara? Karena kita belum menentukan nantinya ini file akan kita taruh di mana. Jadi dia sama sistem, dia sama server disiapkan dulu sebuah tempat. Nah, yang mana tempatnya itu secara default dia berada di dalam folder sem/tmp. Oke, parameter berikutnya adalah error. Ya. Errornya di sini bernilai 0, artinya tidak ada kesalahan dalam proses uploading file. Kemudian ukuran dari file gambar itu adalah 147.278 bit. Ya. Nah, ini untuk melihat isi dari file yang kita upload. Nah, tapi ini belum masuk ke server kita ya. Ini hanya disimpan saja temporerinya di dalam folder tmp. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa mengolah untuk file yang sudah kita upload. Nah, untuk mengolah file yang sudah kita upload, file 02.php tadi kita modifikasi ya. Nah, yang pertama adalah kita menyiapkan nama-nama untuk setiap parameter di dalam file ya. Nah, ini kita punya yang pertama adalah string berkas nama, yang dia adalah untuk menyimpan nama dari file. Ya. Kemudian berkas tipe, berkas temp, berkas R, berkas size. Nah, ini masing-masing untuk menyimpan, untuk memastikan bahwa data yang sudah kita kirimkan tadi benar. Sehingga ini kalau ketika kita jalankan ya, maka tampilannya akan seperti ini. Mirip dengan sebelumnya, kalau sebelumnya dibuat secara otomatis dengan menggunakan perintah print R. Nah, ini yang sudah kita modifikasi, yang bisa kita lihat hasilnya. Oke, di sini kelihatan namanya itu tipenya JPEG, lokasi temporerinya di sem/tmp/php 2c76.tmp ya, status errornya 0, jadi error. Ukurannya dalam 147.278 kilobyte. Ya. Oke, kemudian ini dari nama berkasnya, ya, nama berkas yang disimpan. Kemudian kita bisa olah lanjutannya. Ya. Lanjutannya adalah kita bisa buat misalnya untuk nama apa namanya, untuk kita pisahkan antara nama file dengan ekstensinya. Ya. Nah, ini berguna jika apa? Jika nanti kita mau melakukan seleksi terhadap tipe berkas berdasarkan ekstensinya. Misalnya kita hanya mengizinkan file yang diupload JPG saja gitu ya. Nah, ini kita kan harus melihat ekstensi dari file itu ya. Kita harus mendapatkan ekstensi dari file itu. Nah, kita bisa gunakan kode ini ya. Nah, teman-teman bisa pause kalau misalnya mau mencoba ya. Kemudian bisa teman-teman coba sendiri untuk dijalankan di dalam server webnya masing-masing. Oke, ini beberapa perintah ya. Yang pertama di sini adalah untuk mencari ekstensi ya, kita ambil dari berkas nama ya. Ini kita pakai perintah string to lower ini untuk karena kadang-kadang file ini beda-beda ya formatnya ya. Ada yang ekstensinya hurufnya besar semua, ada yang kecil semua ya, ada yang all caps, ada yang hello caps ya. Nah, ini kita seragamkan ya, kita seragamkan dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya nanti lebih rapi saja di dalam sistem kita ya. Jadi semua saya seragamkan, saya kecilkan ya. Jadi kalau sudah kecil ya dia tetap, tapi kalau semula dia besar semua, JPG besar semua ya, maka dia akan di apa? Dikecilkan. Ya. Nah, kemudian string to lower, pad info, bekas nama, pad info extension itu untuk mengambil ekstensi dari nama file kita. Ya. Kemudian base itu adalah base name. Berarti kalau misalnya nama filenya gambar.jpg gitu ya, misalnya, maka kita base name-nya adalah gambar ya, ekstensinya adalah .jpg. Oke, ini nanti akan kita simpan, ini yang kita akan jalankan ya. Jadi dari sini kita dapatkan base name sama ekstensi. Nah, ini kita sudah berhasil memisahkan untuk nama file. Nah, kemudian bagaimana ketika kita mau memindah dia ke tempat tertentu ya, yang ada di dalam server kita ya. Lalu kita akan diminta untuk menentukan directory targetnya. Di sini saya membuat sebuah variabel ya, string dir target ya. Nah, targetnya ada di dalam folder berkas.
Sehingga ketika nanti kita mengupload file, ya, pengguna mengupload file, siapapun yang mengupload file, maka file itu akan disimpan di dalam folder berkas. Nah, ini otomatis nanti akan ada di dalam HP Docs latihan, ya. Jadi nanti di dalam HP Docs, di dalamnya ada folder latihan, ya. Kemudian dalam folder latihan nanti akan dibuatkan sebuah folder. Ya, kita buat sebuah folder terlebih dahulu, ya. Namanya adalah folder berkas. Nah, sehingga nanti apapun gambar yang diupload oleh pengguna, maka semua gambar itu akan masuk di dalam folder berkas. Ya. Oke, kemudian ini untuk ini contoh tampilan Explorernya, ya. Jadi dia ada dalam folder editor latihan, kita buat namanya berkas. Ini harus kita buat dulu, ya, kalau enggak nanti akan menyusahkan, ya, karena filenya nggak akan bisa diupload karena nama targetnya nggak ada. Ya. Oke, kemudian nanti kita buat target, ya, berkas target. Nah, berkas target ini kalau kita lihat dari kode yang sebelumnya, ya, dari kode yang di atasnya ini berkas target adalah dir target titik berkas namanya. Ini berarti nanti akan disimpan di dalam folder dir target. Dalam ini adalah folder berkas, ya, dengan nama sesuai dengan nama yang tadi diberikan. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita edit, ya, bisa kita modifikasi, ya, bebas berkreasi untuk modifikasi di dalam pengaturan folder-folder seperti ini, ya. Oke, sehingga ketika nanti akan kita jalankan, ya, nah, jadi berkas target ini akan masuk ke dalam folder berkas, ya. Namanya tetap nggak ada perubahan, ya. Kemudian ini ketika di dalam ini kita juga bisa buat pencegahan errornya, ya. Untuk mencegah apa? Yang pertama untuk mencegah kalau misalnya filenya sudah ada gimana gitu, ya. Dengan nama file yang sama, misalnya kalian sebelumnya sudah pernah upload, ya, kemudian upload file yang baru gitu, ya. Nah, maka di sini kita bisa buat apa namanya? Kita bisa buat kayak pencegahan errornya, ya. Ini kalau kita gunakan fungsi file access, berarti dia akan melihat atau ngecek apakah di dalam folder itu sudah ada file dengan nama yang sama. Dia hanya memperhatikan nama filenya, ya, dia tidak memperhatikan konten filenya. Dia memperhatikan nama filenya, pokoknya kalau sudah ada yang sama namanya, dia akan keluar pesannya, yaitu berkas sudah ada. Nah, ini bisa aja kita buat misalnya kayak apakah file mau ditimpa gitu misalnya. Nah, jadi kita bisa buat berkas sudah ada, apakah mau menimpa file yang lama, misalnya seperti itu, ya. Kemudian tinggal dibuat fungsi. Nah, kemudian kalau misalnya berkasnya tadi nggak ada, lihat ini file yang benar-benar baru, nah, kita masuk ke dalam percabangan berikutnya, yaitu unggah berkas berhasil atau unggah berkas gagal. Nah, ini tergantung dari apa? Tergantung dari fungsi move uploaded file, ya. Nah, fungsi move uploaded file ini berfungsi untuk memindahkan dari mana? Memindahkan dari tempat temporernya, ya, ke berkas target. Ya. Jadi kalau tadi semula di dalam folder TMP, ya, maka sekarang dia di dalam folder berkas target, ya, atau yang di dalam lokal cache kita. Oke, terima kasih atas dari teman-teman. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Bye.